Tristan da Cunha merupakan sebuah pulau berpenghuni paling terpencil yang ada di dunia yang hanya bisa dikunjungi lewat jalur laut. Sedangkan nama Tristan da Cunha diambil dari nama penemu pulau itu sendiri yang bernama Tristão da Cunha, yaitu seorang penjelajah yang berasal dari negara Portugis. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara bagian Tristan da Cunha. Tristan da Cunha adalah sebuah kelompok kepulauan gunung berapi terpencil yang terletak di sebelah selatan Samudra Atlantik. Kepulauan ini juga merupakan kepulauan berpenghuni paling terpencil yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan wilayah berpenghuni lainnya yang terdekat dari wilayah ini terletak sekitar 2187 km, yaitu sebuah kota yang ada di Afrika Selatan yang bernama Cape Town. Kemudian memiliki jarak sekitar 2437 km dari Saint Helena dan 4002 km dari Kepulauan Falkland. Kepulauan ini secara administratif merupakan bagian dari Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha yang merupakan salah satu wilayah seberang laut Britania Raya bersama dengan Saint Helena dan Ascension. Wilayah ini sendiri terdiri dari pulau utama yaitu Tristan da Cunha dan pulau-pulau tak berpenghuni lainnya seperti Pulau Gok, Pulau Invincible, dan Pulau Nightingale. Wilayah Tristan da Cunha sendiri dihuni oleh 244 penduduk yang tetap dan semuanya berkewarganegaraan wilayah seberang laut Britania Raya. Pulau-pulau lainnya tidak berpenghuni, kecuali Pulau Gok yang memiliki stasiun pengamatan cuaca yang dihuni oleh petugas dari Afrika Selatan. Wilayah dari Tristan dan Cunha sendiri ialah suatu wilayah seberang laut Britania Raya dan memiliki konstitusi miliknya sendiri. Di wilayah ini sendiri tidak memiliki lapangan terbang utama, dan satu-satunya cara untuk datang dan pergi dari Tristan adalah dengan menggunakan kapal laut yang menempuh waktu 6 hari perjalanan dari Afrika Selatan. Sistem pemerintahan yang digunakan di Tristan da Cunha ialah sistem pemerintahan dependensi parlementer, yang dimana kepala negaranya ialah Ratu Inggris yang bernama Ratu Elizabeth II. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di Tristan da Cunha ialah bahasa Inggris. Adapun ibu kota dari Tristan da Cunha ialah kota Edinburgh of the Seven Seas, yang dimana kota ini juga sebagai kota terbesar yang ada di pulau ini. Mayoritas penduduk di Tristan da Cunha ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 244 jiwa atau dengan persentase 100%. Tristan da Cunha adalah pulau kecil yang terletak di Atlantik Selatan dan memiliki luas wilayah sekitar 200 km persegi. Gugus Tristan da Cunha terdiri dari sejumlah pulau lainnya, yaitu Pulau Gok, Pulau Invincible, dan Pulau Nightingale yang tidak berpenghuni. Tristan da Cunha sendiri sebelumnya tidak berpenghuni, sebelum penemuannya yang dilakukan oleh orang Eropa. Pulau ini sendiri pertama kali ditemukan oleh seorang kapten Portugis yang bernama Tristão da Cunha pada awal abad ke-16. Akan tetapi dia tidak pernah mendarat sehingga pulau ini tetap tidak dijelajahi hingga 2 abad berikutnya. Kemudian negara Prancis melakukan survei di wilayah ini pada pertengahan abad ke-18. Usaha penjelajahan berhasil menemukan sumber air tawar di Tristan da Cunha dan membuat pulau ini memiliki nilai sebagai titik singgah dalam pelayaran melintasi Samudra Atlantik. Lalu pada awal abad ke-19, seorang Amerika menetap di Tristan da Cunha dan mengklaim pulau itu sebagai miliknya dan menamainya Island of Refreshment, sebelum akhirnya ia meninggal hanya beberapa tahun setelah kedatangannya. Tak lama setelah kematiannya, lalu pada tahun 1812 pecah perang antara Amerika dan negara Inggris. Negara Amerika menggunakan Tristan da Cunha sebagai pangkalan angkatan laut untuk menyerang kapal-kapal Inggris dalam perjalanan mereka menuju Amerika Serikat. Setelah negara Inggris berhasil mengalahkan Napoleon yang disusul pengasingan Napoleon ke Saint Helena, negara Inggris lantas mengklaim Tristan da Cunha sebagai miliknya.
Meskipun Tristan da Cunha jauh dari Saint Helena, namun orang Inggris tetap khawatir bahwa simpatisan Prancis akan menggunakan pulau ini sebagai basis untuk menyelamatkan Napoleon. Lantas negara Inggris membangun sebuah pangkalan militer di pulau itu, dan dari waktu ke waktu mengirim warga sipil ke wilayah tersebut. Setelah memiliki penghuni, lalu Tristan da Cunha mulai digunakan sebagai pangkalan untuk memasok perbekalan kapal yang melintasi Tanjung Afrika sebagai bagian perjalanan dari Eropa menuju ke timur. Namun, ketika terusan Suez dibuka, kapal tidak perlu lagi berlayar melalui Tanjung Afrika, sehingga Tristan da Cunha sekali lagi menjadi terisolasi. Lalu, pemburu paus kadang-kadang juga masih menggunakan Tristan da Cunha sebagai persinggahan meskipun frekuensinya semakin menurun. Lalu, pada Perang Dunia Kedua, Tristan da Cunha digunakan sebagai basis oleh negara Inggris untuk memantau Atlantik Selatan. Pada awal tahun 1960-an, gunung berapi meletus di pulau itu, sehingga membuat penduduknya mengungsi ke Inggris untuk sementara waktu, meskipun mereka kembali lagi setelah beberapa tahun. Tristan da Cunha sendiri merupakan salah satu pulau berpenghuni paling sedikit yang ada di dunia. Tidak ada penerbangan menuju Tristan da Cunha. Cara paling umum untuk sampai ke sana adalah dengan menumpang kapal dari Saint Helena atau dengan menumpang kapal nelayan dari Afrika Selatan. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.